Sekarang jam 10 malam, kamu tiba-tiba merasa lapar dan pergi ke kulkas, tapi nggak ada apa-apa di sana. Kamu memutuskan untuk pergi ke supermarket terdekat. Di sana kamu menemukan makanan ringan yang kamu inginkan dan membayarnya dengan kartu. Dalam perjalanan pulang, kamu bertanya-tanya, apa semudah ini ya mendapatkan makanan di kota ini seabad yang lalu? Salah satu lampu jalan berkedip-kedip dan padam. Kamu berada dalam kegelapan. Merasa takut? Sekarang kamu tahu bagaimana perasaan orang-orang begitu matahari terbenam di era sebelum ada listrik. Kita begitu terbiasa dengan listrik sampai-sampai kita lupa bahwa listrik itu belum genap 1 abad. Pada tahun 1925, hanya setengah dari seluruh rumah di Amerika Serikat yang memiliki listrik. Tanpa listrik, tidak ada yang bisa dilakukan hari ini. Lampu di kamarmu, kulkas, papan nama toko, dan kartu kredit. Semuanya membutuhkan listrik. Jadi bagaimana orang dulu hidup tanpa listrik? Apakah kota-kota kita berada dalam kegelapan total? Tidak juga. Sejarah penerangan rumah dan jalanan kita sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Baru-baru ini di tahun 2022 kemarin, para arkeolog menemukan lampu minyak tertua yang masih utuh. Mereka memperkirakan lampu itu berusia 2.300 tahun. Ada bukti dari bengkel yang memproduksi lampu ini dalam skala besar. Ilmuwan Italia telah menemukan lampu serupa di Modena. Kota ini merupakan pusat produksi lampu minyak di Kekaisaran Romawi. Bengkel-bengkelnya tersebar luas sehingga mereka bahkan memiliki merek yang berbeda seperti Fortis, Votaspi, dan Strobili. Sebagian merek sangat diminati sehingga produsen lain meniru merek pembuatnya. Kamu pikir pemalsuan itu masalah modern kan? Lampu minyak ini desainnya sederhana. Lampu kelas atas terbuat dari perunggu dan logam lainnya. Tapi bahan yang paling umum adalah tanah liat. Orang-orang akan menuangkan minyak melalui lubang tengah dan kemudian membakar sumbu di dalam area nozzle. Sumbunya kebanyakan terbuat dari linen. Tapi lampu minyak ukurannya kecil dan digunakan di dalam ruangan. Tidak mungkin menerangi seluruh jalan dengan lampu ini. Alternatifnya adalah, ya, tebakanmu benar, lilin. Manusia masih menggunakan lilin hingga saat ini. Nenekmu mungkin masih nyimpan lilin dan sekotak korek api di lacinya untuk berjaga-jaga jika terjadi pemadaman listrik. Manusia telah membuat lilin selama 5.000 tahun. Kalau ngebahas lilin, yang kita bayangkan pasti terbuat dari beeswax. Tapi kisaran bahan lilin cukup luas. Pada abad pertengahan, hanya orang kaya yang mampu membeli lilin beeswax. Sebagian besar orang harus puas dengan lilin bahan lemak. Menurut standar modern, lilin memiliki efisiensi energi yang buruk. Kamu ingat saat pertama kali melihat lilin dan mencoba menyentuhnya? Aduh, kamu nggak akan mau begitu lagi kan? Lilin menggunakan banyak energi untuk menghasilkan panas. Itulah mengapa lilin bukan sumber cahaya yang ideal. Dan kita tidak mencari cahaya seperti yang dipancarkan lilin, yakni cahaya inframerah. Manusia tidak bisa melihat cahaya semacam ini. Jumlahnya mengejutkan, hanya 1% cahaya lilin yang dapat dilihat oleh manusia. Bola lampu modern jauh lebih efisien. Lampu bersinar 80 kali lebih terang dari lilin. Dalam keremangan, nenek moyang kita harus imajinatif. Misalnya, mereka melapisi karya seni dengan lapisan tipis emas. Teknik ini disebut gold leaf. Para seniman melakukan hal ini bukan untuk membuat karya seni mereka terlihat mewah. Mereka ingin lukisan mereka bersinar di bawah cahaya lilin. Dan mereka punya sekutu lain dalam perjuangan melawan kegelapan. Cahaya alami. Pernahkah kamu bertanya-tanya kenapa jendela di gereja-gereja tua tinggi dan memanjang? Fungsi utamanya adalah supaya sinar matahari masuk. Lagi pula, bangunan-bangunan ini sangat besar. Tidak ada cara lain untuk meneranginya. Ambil contoh Notre Dame Paris di Perancis. Luasnya 4 kali lipat arena hoki. Dan tinggi bangunan itu 64 meter. Itu hampir setengahnya tinggi piramida Agung Giza. Jadi, masuk akal untuk membangun jendela-jendela besar. Di rumah-rumah, cermin memiliki efek yang sama seperti jendela. Cermin akan memantulkan cahaya alami di sekitar rumah. Sebelum ada listrik, rumah kita dipenuhi dengan cermin. Dan sekarang ada berapa cermin di rumahmu? 1 di kamar mandi dan mungkin 1 di kamar. Itu karena kita tidak lagi membutuhkannya untuk memantulkan cahaya. Semua cermin itu telah digantikan dengan hanya menekan saklar lampu. Sekarang ini,
Desainer interior menyarankan orang menyingkirkan cermin dari kamar tidur untuk tidur yang lebih nyenyak. Wah, plot twist juga ini. Tapi bagaimana dengan bangunan yang dikunjungi orang pada malam hari, seperti teater dan gedung opera? Solusinya ternyata sangat sederhana. Lilin, ribuan lilin. Pembangun memasangnya di lampu gantung besar, tapi ada juga masalahnya. Lilin-lilin itu menimbulkan panas dan cuma akan menyala selama 1 jam atau lebih. Para penulis naskah dan komposer harus menambahkan waktu jeda agar para staf punya waktu untuk mengganti lilin-lilin itu. Kamu pernah tidak sengaja memecahkan bola lampu? Berantakan banget kan? Tapi untungnya kamu bisa membersihkan serpihan kacanya dengan sapu dalam hitungan detik. Sebelum ada listrik, kejadian seperti itu membuat orang kehilangan nyawa. Tidak sengaja menjatuhkan lilin dapat memicu kebakaran besar, dan masih ada bahaya lain. Para wanita mengenakan gaun panjang yang menimbulkan bahaya kebakaran. Nenek moyang kita benar-benar bermain-main dengan api. Dan ini semua itu baru di dalam ruangan. Di luar rumah, kamu harus membawa obor yang menyala, atau berharap langit tidak mendung. Jadi kamu bisa bernavigasi dengan cahaya bulan. Dan ada seorang warga Amerika yang cerdas memutuskan untuk tidak keluar rumah pada malam hari sama sekali. Benjamin Franklin tidur jam 10 malam dan bangun jam 5 pagi. Namun di London, keluar di malam hari menciptakan bisnis baru, Link Boy, atau bisa disebut anak lampu, membawa obor untuk orang-orang Victoria. Anak-anak muda ini menunggu di luar penginapan sampai pelanggan keluar begitu hari gelap dan menawarkan jasa mereka. Dan mereka bekerja pada saat kabut tebal. Begitulah sekilas laporan cuaca Inggris. Sebelum adanya listrik, sangat berbahaya untuk pergi keluar rumah setelah matahari terbenam. Namun hal ini berubah pada tahun 1807. Saat itulah seorang insinyur Jerman, Frederick Winsor, menerangi sebuah jalan di London dengan lampu gas. Akhirnya kita bisa keluar di malam hari dan merasa aman. Sekarang lampu gas ini tidak mudah dioperasikan. Saat senja, seorang tukang lampu harus membawa obor untuk menyalakannya. Dan kemudian saat fajar, mereka harus keliling lagi untuk memadamkan api. Olahraga yang bagus kayaknya, dan memang begitu. Sepanjang karir mereka, seorang pekerja penerangan bisa berjalan sampai 241.000 km secara total. Dan kemudian datanglah listrik pada tahun 1870-an. Thomas Edison adalah orang pertama yang memproduksi bola lampu komersial. Sebuah kota di sebelah barat Rumania, Timisoara, menjadi tempat pertama di Eropa yang memiliki lampu jalan listrik. Setengah dari rumah-rumah di Inggris punya daya listrik pada akhir tahun 1930-an. Era listrik telah dimulai, namun masih ada ruang untuk berkembang. Pada saat itu, jenis bola lampu yang paling umum adalah lampu pijar. Artinya, ada filamen di dalam bola lampu yang menghasilkan cahaya apabila dipanaskan dengan tenaga listrik. Jenis bola lampu ini mirip dengan lilin. Lampu ini menghasilkan panas alih-alih cahaya, dan rasionya akan mengejutkanmu. 95% dari listrik yang mengalir melalui bola lampu diubah menjadi panas. Ya, kamu nggak salah dengar. Cuma 5% energi yang digunakan untuk menciptakan cahaya. Meski begitu, daya listrik telah mengubah cara hidup kita. Pada tahun 1800, hanya 2% populasi dunia yang tinggal di kota. Dan ini ada alasannya. Kota-kota adalah tempat yang gelap, hanya diterangi oleh lilin dan lampu minyak. Tidak ada penerangan jalan. Setelah ada listrik, jumlahnya berubah. Menurut Bank Dunia, lebih dari separuh populasi dunia tinggal di kota saat ini. Dan pemukiman perkotaan kita terlihat jauh berbeda dibandingkan 1,5 abad yang lalu. Kota-kota sekarang tampak bersinar terang di citra satelit. Dari luar angkasa, Las Vegas adalah kota yang bersinar paling terang di malam hari. Namun kisah penerangan masih jauh dari selesai. Pada tahun 2006, Ann Arbor di Michigan menjadi wilayah metropolitan pertama yang menggunakan LED untuk penerangan jalan. LED merupakan kependekan dari Light Emitting Diode atau dioda pemancar cahaya. Jenis pencahayaan baru ini menggunakan setidaknya 75% lebih sedikit energi daripada bola lampu yang disempurnakan oleh Edison pada tahun 1800-an dan juga bertahan lebih lama hingga 25 kali lipat.